masuk siang tuh susah. Nggak bisa. Ini subuh kan, kalau subuh pagi gitu aku bisa. Kalau kalau yang kemarin sambil yang waktu free-nya This Is End itu dia jam habis habis isya kan, jam 19 sekian lah kayak gitu. Nah, jam 19 sekian itu aku tuh belum pulang, masih di kerjaan. Jadi nggak bisa gitu loh. Oh, This Is End tuh bahas tentang zaman fitnah, bahas tentang zaman sekarang. Di IG-nya ini, coba deh nanti aku kirim ke kamu ya ininya, YouTube-nya ya. Kalau daftarnya tuh pakai ini, pakai apa namanya? Pakai link nanti bukanya kita ikut lewat Mosfit kalau nggak live YouTube. Benar. Di Mosfit itu sebenarnya nggak cuma ini sih, nggak cuma punya Samela. Kadang kayak ustadz-ustadz siapa kayak gitu, kayak Ustadz Nurul Zikri, terus Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Khalid Basalamah, terus Syafiq Riza Basalamah, kayak gitu. Kadang ada kelas yang berbayar juga di Mosfit. Karena Mosfit itu kan kalau nggak salah punyanya Muslim ya. Nah, beberapa sekian pendapatannya itu kayaknya juga untuk ini sih, untuk kayak bersedekah gitu loh. Keren banget pokoknya. Coba ya. Itu link ininya. Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah Mix komitmen dan trailernya. konsekuensi yang harus kita hadapi. Biasanya kayak gitu Kita tentunya kalau pendaftarannya bisa tuh memilih kadang pada 2 bulan kehidupan sebelum kita, kelas gitu udah kita ingin hidup dimulai. yang sepi dari fitnah. Nah, aku tuh Tapi kemarin tuh hidup itu daftarnya terkadang tidak memberikan agak kita nanti-nanti pilihan. gitu kan maksudnya. Terus tiba-tiba kelupaan. Kemarin bayar 200.000. Kemarin sih 200, kalau nggak 200, 250 biasanya. Cuma kadang kalau ada diskon 150. Oh, cuma enaknya ya kalau kita ikut kelas premiumnya, meskipun kelasnya udah selesai, kita bisa lihat terus, lihat nggak hilang. Tapi kita lihatnya lewat akunnya kita, akun di Mosfitnya gitu. Jadi kan kita nanti daftar akun, bikin bikin akun di Mosfit. Nah, nanti kita bisa bisa apa namanya? Bisa buka setiap saat akunnya. Kita mau dengerin kapan aja itu bisa. Mm-mm. Kan kadang kalau semua ketinggalan gitu ya, nah kayak gitu bisa lihat. Yang bener, aku tuh paling suka yang aku sebelumnya nggak ikut kelasnya beliau sih, yang waktu bahas tentang letter to Allah, kayak cara berdoa sama Allah gitu kan. Jadi ada doanya, ada 40 rebana, kayak gitu. Jadi setiap doa itu yang ada di dalam Al-Quran tuh dibahas satu persatu yang benar-benar sekalian sama maknanya, gimana cara kita berdoa, terus sama dikaitkan sama eh, kok bisa doa itu selalu dipakai kayak cerita syirah-syirahnya, kayak ada cerita Nabi berkaitan dengan cerita Nabi sebelumnya atau tentang sahabat-sahabat Nabi kayak gitu. Kenapa kok doa itu sampai sekarang masih digunakan? Terus makna di balik doa itu diceritakan sampai kayak gitu. Jadi detail banget.
Seru cerita. Sama, aku juga suka banget dari zaman SMP aku tuh suka tarik. Iya, aku dari zaman SMP tuh suka banget cerita 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 zaman Nabi, cerita sejarah Nabi, sahabat Nabi kayak gitu. Dulu kan soalnya ada pelajarannya ya namanya kan tarikh namanya pelajarannya waktu dulu. Aku seneng banget itu kalau udah pelajaran tarikh itu. Cuma pas SMP-nya di SMP kayak SMP Islam gitu loh. Mm. Cuma waktu SMA aku SMA biasa jadi udah nggak pernah dapet kan. Terus mana dulu kan waktu zaman SMP YouTube nggak kayak sekarang. Terus nggak mau kan harus baca buku segala macam. Cari sumber yang bener-bener inilah. Mm-mm. Ternyata pun aku tuh juga baru tahu kan dari sepupuku. Sepupu kan soalnya kan psikolog, cuma psikolog anak kan. Jadi baru tahu ya pas menjak kerja ini. Jadi tuh cerita Nabi, kayak kalau kita menceritakan Allah ke anak kecil, ini ke anak kayak gitu, itu nggak boleh menceritakan tentang kayak murkanya Allah, terus nanti dihukum sama Allah, nanti nggak boleh kayak gini, nanti Allah marah kayak gitu nggak boleh. Terus karena itu nanti tertanam di benaknya anak-anak itu kalau nggak kayak gitu nanti dihukum sama Allah. Bukan bukan karena dihukum sama Allahnya, tapi harusnya tuh kayak di jadi tuh kayak mungkin suatu saat kayak nanti kalau nggak sholat nanti kayak gini. Jadi tuh sholatnya tuh karena terpaksa, bukan karena aku harus sholat itu karena aku yang butuh Allah, tapi karena ya udah karena hanya menuntaskan sebuah kewajiban intinya kayak gitu. Padahal kan kalau buat anak itu kan Allah kan maha penyayang, Allah maha pengasih. Tapi kenapa malah kita mengenalkan kalau Allah itu kok murka? Kayak mungkin Nabi Nabi Yunus ya yang dimasuk ke perut ikan paus. Terus mungkin cerita Nabi Nuh yang satu 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 kotanya beliau di apa namanya banjir kan itu karena azab dari Allah kan karena kaumnya nggak mau nggak mau menaati perintah Allah ini kan seperti itu diazabkan. Nah itu nggak boleh cerita kalau kaumnya Nabi Nuh diazab sama Allah gitu nggak boleh untuk menyampaikannya waktu di umur masih di bawah 5 tahun itu belum boleh karena kan mereka belum bisa ini kayak otaknya tuh belum belum berpikir ke arah sana. Kayak kenapa kok ini dikasih azab? Oh, ternyata sebelumnya bukan tidak mentaati perintahnya langsung dikasih azab bukan. Padahal kan Nabi Nuh sudah berdakwah itu sekian puluh tahun kan. Malah ribuan tahun kan sudah berdakwah tapi sampai saat itu kaumnya juga nggak ada yang mentaati perintah Allah, makanya Allah azab. Tapi kalau seumpama kita menceritakannya hanya menceritakan, kadang kan kalau di buku-buku anak yang maaf ya yang kurang 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 mengerti bahasa yang seperti itu, ya kan nggak disebutkan berapa lamanya, cuma karena kaum Nabi Nuh tidak ini terus diazab sama Allah. Kadang kan nggak dikasih tahu kan berapa lamanya yang segala macam kayak gitu. Kayak sejarahnya tuh dipersingkat gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalau punya adik atau nanti punya anak itu pilih bukunya yang benar-benar katanya. Karena 1 sampai 7 tahun lah. Sampai dia sekiranya 7 tahun kan kalau ini kan 7 tahun itu kan udah bisa berpikir ya anak itu. Maksudnya udah bisa untuk mengambil keputusan. Intinya seperti itu udah nggak apa-apa. Jadi kayak kita memfilter apa yang harus masuk ke anak itu 1 sampai 5 tahun itu kayak golden age-nya kata kata sepupuku gitu. Kayak apa yang akan maksudnya kita mendidik.
mendidik si anak ini bagaimana, itulah nanti yang jadi kayak 5 tahun awal ini untuk pembentukan karakter, terus kayak biar kenal sama Allah dulu. Jadi kalau cuma masih 5 tahun awal itu malah katanya penanaman tauhid dulu, jangan malah diharuskan sholat dulu. Enggak sholat, maksudnya kalau belum mau sholat nggak apa-apa, tapi dari awal dijelaskan kenapa harus sholatnya kayak strong way, strong way si anak harus sholat, strong way kenapa kok harus cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya, kayak gitu. Kan kadang tuh kan, maksudnya mungkin termasuk kita ya, kayak mungkin sholat tuh cuma karena sebuah kayak kewajiban, kayak puasa tuh kayak cuma sebuah kewajiban kayak gitu kan. Harus udah bisa baca Quran, harus hafal segini segitu, maksudnya harus hafal Al-Quran segala macam kayak cuma sebuah tuntutan. Padahal kan di balik itu semua tuh bukan bukan cuma tuntutan, tapi ada kenapa sih kok harus kayak gitu. Kalau sebelumku tuh cerita kayak gitu ya Allah, masya Allah banget. Tapi dari situ aku ngeliat sih kayak kayak anak-anaknya tuh kan kayak gitu ya, maksudnya dididiknya seperti itu sampai aku sampai ya Allah bun, pinter-pinter banget Pip, sampai pinter-pinter banget sampai dan pengertian banget. Maksudnya kan sampai sepupu kan dia kan kayak S2 ya, S2 psikolog. Sampai sebelumnya kan memang memang dia tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, ya kan sampai memang memang aku gini, nggak mau kerja bun, nanti dulu onti katanya. Jadi nunggu nunggu anaknya umur 5 tahun, kalau nggak paling nggak udah sekolah TK dia baru baru mau bekerja dulu, mau baru bekerja. Dia pengen menemenin masa-masa emas anaknya kayak gitu. Jadi tuh sering dibacakan buku dan bukunya tuh bener-bener milih kan. Maksudnya bukunya bagus-bagus. Tak akuin bukunya bagus. Terus si kakak nih, kan dia sekarang umur 5 tahun ya. Kakak dari umur 3 tahun tuh, si ponakanku nih, dia memang belum bisa baca. Memang tidak, subuhku nggak harus 5 tahun harus bisa baca buku gitu, enggak. Tapi paling enggak dia bisa menceritakan ulang. Jadi kayak belajar untuk melatih komunikasi si anaknya kayak gitu. Jadi setiap malam atau setiap hari itu selalu dibacakan buku kan. Sampai si kakak tuh hafal kalau aku main ke rumah. Kak, ini ceritanya tentang apa, Kak? Gini loh, Onti. Dia ceritain dari awal sampai sampai bukunya selesai tuh dia bisa menceritakan cuma dengan melihat gambar. Jadi kan kayak melatih melatih imajinasinya juga kan. Melatih gimana dia bisa menceritakan kembali kayak gitu. Sampai kayak gitu. Terus masih kecil kan juga mesti kayak juga udah tahu malu kayak semua kayak gitu. Jadi kayak bagian-bagian tubuh kayak gitu semua harus harus kalau seumpama kalau mandi gitu lepas baju nggak boleh di depan apa namanya di depan orang-orang kayak gitu malu soalnya. Terus adab 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 ke toilet segala macam, tauhidnya, cinta sama Allahnya, cinta sama Rasulnya kayak gitu tuh benar-benar sudah menurutku sudah tertanam sih ke jiwa anak-anaknya kayak gitu. Selain itu kan memang orang tuanya juga harus belajar ya, bukan cuma belajar karena anaknya, tapi kan anak juga melihat orang tuanya itu seperti apa. Kalau orang tua nuntut anaknya belajar banyak biar suka buku, tapi orang tuanya nggak suka buku kan nggak bisa gitu. Bener, sampai masya Allah, Allah. Cuma kalau kamu tahu ini nggak sih almarhum Ustadz Hari Santoso? Nah iya, nah coba eh, jadi tuh belajar belajar kok. Sepupuku tuh belajar parentingnya kan dari beliau kan, sempat ikut kelasnya juga. Terus dia juga beli bukunya kan, bukunya bagus banget, Fit. Iya, bener banget. Cuma kan ya Ustadznya sayang udah meninggal, Masya Allah banget lah, kayak gitu.
Cuma memang bukunya kan masih dijual kan. Bukunya tuh kata bukunya bagus banget. Maksudnya cara itu kan belajar parenting. Tapi sekalian reparenting diri diri sendiri katanya gitu. Aku belum baca sih. Cuma dia bilang gitu. Recommended bukunya. Sekalian parenting buat anak, tapi dia juga reparenting buat pasangan, maksudnya buat ayah ibunya sih. Itu buat dia sama pasangannya kayak gitu. Hmm. Bagus, coba coba kamu ikutin Instagramnya, sering kok bahas bahas ini, bahas tentang parenting, tentang kayak gitu. Jadi setiap tahapan usia anak itu tuh ada segala berbagai informasi yang harusnya sudah diberikan dan harusnya diberikan di usia sekian, sekian, sekian kayak gitu. Iya bagus banget. Kayak, bentar-bentar aku cek dulu, aku juga lupa. Fitrah Based Education. Aku kirim ke kamu aja ya. Kayaknya masih sering buka kelas sih, cuma yang ngisi udah bukan Ustadz ini, Ustadz. Aku nggak tahu yang isi siapa. Iya benar. Iya benar-benar banget. Iya sih, benar. Amin. Setuju sih kalau itu. Memang memang kalau menurutku pendidikan agama tuh penting banget sih. Maksudnya kayak harus tertanam dulu gitu loh di anak sebelum sebelum duniawinya. Kamu kalau mau belajar parenting juga bisa ini loh lewat, kamu tahu ini nggak sih foundernya buku Sakina? Oh, tak kirim ya. Dia juga teh susu, susu Elmat. Dia penulis.